Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, Juliet dengan cepat mengambil kapak yang tergeletak dan mulai melangkah mengikuti jejak darah yang ada di lantai tangga ke atas. Tapi saat sedang berjalan, Juliet malah merasakan telinganya berdenging. Kemudian ia juga merasakan sakit pada sendi dan otot tubuhnya. Jika kalian bertanya-tanya Juliet kenapa, itu karena Juliet mengalami penyakit dekompresi. Google berkata penyakit dekompresi adalah kondisi ketika nitrogen atau gas lain membentuk gelembung yang menyumbat pembuluh darah atau jaringan organ. Kondisi ini terjadi apabila tubuh mengalami perubahan tekanan air atau tekanan udara yang terlalu cepat. Ya benar, tadi Juliet itu kan berada di kedalaman air dan dia berenang secepat mungkin ke permukaan. Makanya Juliet mengalami dekompresi. Sebenarnya Solo sempat memperingatkan Juliet soal hal tersebut sebelumnya. Dan Solo juga untungnya sempat memberikan solusi jika sampai Juliet mengalami dekompresi. Yaitu, Juliet harus turun lagi ke dalam air minimal 6 meter. Lalu berdiam diri sampai tubuhnya terasa baikan. Setelah itu Juliet harus naik ke atas lagi dengan perlahan. Juliet pun kembali melanjutkan yang tadi, yaitu upayanya untuk mengikuti jejak darah yang ada di lantai tangga. Tetapi setelah lama mengikuti jejak darah tersebut, tiba-tiba saja Juliet dihadang orang berkostum misterius. Orang itu menyuruh Juliet untuk pergi menjauh. Namun Juliet memohon agar dipertemukan terlebih dahulu dengan Solo, karena Solo menyimpan suatu barang milik Juliet dan itu sangat penting. Tapi orang misterius itu tidak mau mendengar apapun dari Juliet. Ia berkata sudah membunuh Solo, dan jika Juliet tidak pergi sekarang juga, maka mereka akan menyakiti Juliet. Ternyata memang bukan sekedar gertakan. Sebuah panah melesat menancap ke dadanya Juliet, membuat Juliet sangat kesakitan dan memutuskan untuk mundur. Untungnya tidak kena bagian vital. Dengan sambil menahan rasa sakit tiada tara, Juliet mencabut panah yang menancap di dadanya itu. Juliet segera pergi ke salah satu apartemen untuk mengambil kotak P3K. Ia membersihkan luka panahnya dengan alkohol, lalu membalutnya dengan perban. Dan setelah itu, Juliet tidak lupa minum obat antibiotik biar lukanya tidak infeksi. Mari berpindah ke silo 18. Rick melapor kepada Bernard tentang penemuan para petugas CCTV yang mendapati Bu Martha mengaktifkan kamera di bengkelnya. Entah apa yang dilakukan wanita tua itu. Tetapi Rick juga menemukan fakta bahwa Bu Martha ternyata adalah saudarinya Clara. Bernard langsung tersenyum karena berpikir mungkin bisa memanfaatkan Clara untuk mendapatkan keuntungan dari Bu Martha. Kelompok mekanik berkumpul di bengkelnya Bu Martha dan mereka membahas tentang rencana untuk membobol persediaan medis di lantai atas pada malam hari. Tetapi Bu Martha sepertinya kurang setuju dengan rencana itu. Terlalu beresiko dan terlalu berbahaya. Mereka semua bisa tertangkap. Kalau begitu, apakah Bu Martha punya rencana lain? Karena saat ini persediaan kesehatan mereka sudah habis. Ya, Bu Martha menjawab ada. Rencananya adalah membebaskan Clara yang ditahan oleh yudisial. Dan Clara akan memberikan persediaan medis dengan mudah karena dia adalah ketua bidang supply. Ya elah itu mah lebih susah lagi, protes Knox. Tetapi Bu Martha tidak peduli. Jika mereka semua tidak mau membantu Bu Martha menyelamatkan saudarinya itu, maka Bu Martha juga tidak akan mau membantu rencana Knox dan Shirley. Bahkan di situ Bu Martha mengusir kelompok mekanik pergi dari bengkelnya. Go! Namun tak berlangsung lama dari itu, Bu Martha mendapatkan pesan masuk di komputernya.
Dari siapakah gerangan? Sementara itu, Lucas, ia diperintahkan oleh Bernard untuk mengunjungi bekas kediaman Hakim Meadows, berharap mendapatkan petunjuk tentang kode Salvador Queen di sana. Ya elah, rupanya buku penyihir kemarin itu gak ada gunanya. Tapi di sana ternyata sudah ada 2 prajurit yudisial yang ditugaskan oleh Robert untuk mengemas semua barang-barang peninggalan Hakim Meadows. Awalnya mereka berdua ngegas dan mengusir Lucas pergi. Tapi setelah Lucas menunjukkan identitas barunya sebagai shadow-nya Bernard, kedua petugas itu langsung ketar-ketir dan pergi. Dicarilah oleh Lucas petunjuk kode Salvador Queen pada setiap buku yang dimiliki oleh Hakim Meadows. Namun setelah menghabiskan semua buku Meadows, tetap saja Lucas tidak menemukan titik terang. Yang pada akhirnya Lucas kepikiran untuk mencari di basis data Silo tentang siapakah warga Silo yang merupakan keturunan dari Salvador Queen. Di sisi lain terlihat Bu Martha hendak pergi ke lantai atas. Shirley menghampirinya dan menanyai nenek itu mau kemana. Bu Martha pun bilang ada tugas perbaikan pompa air yang harus dikerjakannya di lantai 90. Shirley berusaha melarang karena takut itu adalah jebakan. Jebakan pun gak apa-apa. Kalau ditangkap dan dipenjara malah bagus kan. Aku bisa bertemu dengan Carla, ucap Bu Martha. Oh alah, Carla toh bukan Clara. Bang Sam salah dengar ternyata kemarin-kemarin guys. Kembali lagi pada Lucas yang memutuskan untuk menemui keturunan Salvador Queen yang merupakan seorang pengrajin wol. Namanya adalah Pak Terence. Dia dan keluarganya lah yang selama ini membuat selimut untuk warga Silo dan juga membuat kostum luar Silo. Kepada Pak Terence, Lucas bertanya apakah dia memiliki sebuah peninggalan dari Salvador Queen, terutama buku. Mendengar pertanyaan itu, keluarga Pak Terence kompak menjawab tidak. Selain itu, mereka sudah lama melupakan nama Salvador Queen, dikarenakan nama tersebut merupakan aib bagi keluarga mereka. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketua IT Salvador Queen dulu hampir membuat Silo hancur. Dia jugalah yang membiarkan para pemberontak membakar semua buku, data, dan semua sejarah Silo. Beberapa saat kemudian, Lucas kembali menemui Bernard dan mengungkapkan kebuntuannya dalam memecahkan kode. Satu-satunya petunjuk yang mungkin tersisa adalah keturunan Salvador Queen. Tapi Pak Terence dan keluarganya itu sepertinya sangat membenci Salvador karena kesalahannya di masa lalu. Kau tahu Lucas, Salvador tidak melakukan kesalahan. Dulu sebelum dia menjadi ketua IT, pemberontakan di Silo selalu terjadi 20 tahun sekali. Dan jika sekali saja ketua IT kalah saat pemberontakan, 10.000 jiwa di dalam Silo akan lenyap. Maka dari itu, Salvador mengambil solusi radikal, yaitu menghapus seluruh sejarah Silo, membakar semua buku dan pengetahuan di masa lalu untuk mencegah orang-orang ingin tahu tentang dunia luar. Jelas Bernard. Tapi jika memang benar begitu, kenapa tidak ada satupun orang di masa sekarang yang mengetahui tindakan Salvador tersebut? Yaitu dikarenakan Salvador telah menaruh senyawa kimia tertentu di dalam air yang membuat para warga di dalam Silo mulai kehilangan ingatan tentang masa lalu. Dengan begitu Salvador Queen bisa dengan mudah menulis sejarah yang terjadi, mengorbankan namanya sendiri dicap jelek demi kedamaian yang abadi. Seharusnya nama dia bukan Salvador Queen, tetapi Uchiha Salvador, ujar Bernard. Lalu masalahnya sekarang setelah 140 tahun, kedamaian tersebut mulai runtuh. Dan hal itulah yang coba dipertahankan oleh Bernard. Sin lalu menyorot Robert yang sekarang merasa kepo sebenarnya apa yang sedang dikerjakan oleh Lucas. Ia mencoba menanyakannya kepada Rick, tetapi Rick juga tidak tahu. Kalaupun ia tahu, Rick tidak akan memberitahu Robert. Karena kepentingan ketua IT dan Shadow-nya tidak boleh diketahui oleh publik. Beberapa saat kemudian saat sedang istirahat di kantin, Rick kembali didatangi, tapi kali ini oleh Camille. Anehnya, sikap Rick berbeda saat ditanyai oleh Camille. Jadi lebih kooperatif dan sepertinya Rick cukup takut dengan auranya Camille. Di situ Camille meminta Rick untuk bisa melacak Lucas dan mencari tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Shadow IT baru itu. Tapi meski Rick menghormati Camille, di sini Rick tetap tidak bisa membantu. Karena ia sudah berikrar berjanji atas nama buku Pakta untuk menaati semua aturan yang ada. Lagian si Robert kepo amat sih. Di sisi lain, Bu Martha telah sampai di lantai 90 dan hendak memperbaiki pompa air.
Tapi ternyata tidak ada kerusakan sama sekali. Hanya ada Bernard di sana yang menonaktifkan tuas pompa air. Bernard menganggap bahwa tindakan Bu Martha yang menyalakan kamera CCTV itu adalah sebuah undangan untuk bernegosiasi. Negosiasi apa? Di situ Bernard menjelaskan panjang lebar tentang dirinya yang berada di pihak yang benar, bahwa semua yang Bernard lakukan, baik ataupun jahat, itu semua demi keselamatan semua orang di dalam silo. Dan sekarang Bernard ingin Bu Martha untuk menjadi mata-matanya di bawah sana. Bu Martha tidak boleh menolak, karena jika menolak, Bernard mengancam akan membuat Carla tersiksa. Aku tidak akan membunuh Carla, tapi aku akan membuatnya memohon-mohon untuk dibunuh, ucap Bernard sungguh-sungguh. Di saat yang sama, Paul di rumahnya sepertinya sedang bertengkar dengan Kathleen istrinya. Karena Paul keciduk selingkuh. Enggak lah guys, bercanda. Sebenarnya alasan Kathleen marah adalah ia diberitahu oleh Patrick kalau Paul menyimpan halaman bergambar pemandangan dunia luar yang indah. Kathleen marah kenapa Paul tidak memperlihatkannya dulu kepada istrinya sebelum kepada orang lain. Apapun alasan Paul, Kathleen tidak mau tahu, pokoknya ia ngambek. Alhasil, Paul pun membujuk istrinya dengan memperlihatkan pemandangan tersebut. Keduanya sama-sama menitikkan air mata, saking terharunya melihat pemandangan itu. Patrick telah menyatakan bahwa di luar sana itu indah, tidak seperti yang ada di layar kamera. Meski begitu, Paul tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tidak tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa. Robert kembali disorot. Saat ia sedang termenung di kantornya yang baru, yaitu kantor hakim, Robert mendapatkan pesan dari Rick untuk menemuinya di pemakaman umum, di mana terlihat di sana banyak sekali pohon apel. Apakah kalian ingat teman-teman, di saat wali kota Buruti dulu dikuburkan, kuburannya itu dilempari buah apel yang digigit. Nah, manfaatnya adalah itu, supaya apel-apel itu tumbuh dengan bantuan dari pupuk alami jasad yang dikubur. Rick di situ memberitahukan kalau dirinya telah melacak Lucas. Pria itu pergi ke apartemen keluarga Pak Terence setelah dari kediaman Meadows. Lalu setelah itu Lucas kembali ke kantornya Bernard. Yang bisa Rick temukan adalah Lucas sedang mencari sebuah buku. Tapi entah buku apa. Sepertinya Lucas pun belum tahu tentang buku yang dicarinya. Dan cukup sampai di situ. Rick hanya akan membantu Robert segitu saja, dikarenakan Rick merasa berhutang budi kepada Robert dulu. Sekarang mereka impas. Jadi Rick meminta agar Robert jangan mengirim kami lagi untuk menemuinya. Walau sekarang di season 2 Robert dinner pemirsa. Kembali pada Lucas yang memutuskan untuk mengunjungi lagi keluarga Pak Terence. Ia meminta maaf karena sebelumnya sedikit bersikap tidak sopan dengan memberikan ancaman akan mengutus prajurit yudisial menggeledah ke sini. Sekali lagi Lucas minta maaf tentang hal itu. Tapi selain itu, kedatangannya ke sini adalah untuk mengatakan bahwa Salvador bukanlah penghancur silo, melainkan penyelamat silo. Lucas tidak bisa menceritakan apa yang dilakukan Salvador. Tapi yang jelas, karena Salvadorlah silo selamat dan damai selama 100 tahun lebih. Mendengar hal itu, akhirnya Pak Terence dan keluarga luluh. Mereka pun bercerita bahwa dulu Hakim Meadows juga pernah mendatangi mereka untuk meminta sebuah buku warisan dari Salvador Queen. Saat itu, Pak Terence menukarnya dengan 2 buku milik Meadows. Itu artinya buku tersebut ada di kediamannya Hakim Meadows. Lah, apakah aku melewatkan 1 buku? Aku merasa sudah memeriksa semuanya, gumam Lucas. Lalu ternyata buku itu adalah buku fakta dengan tanda nama Salvador Queen di halaman depan. Oh alah, pantesan. Lucas memang memeriksa semua buku, tapi kalau buku fakta dilewat sama dia. Karena Lucas tidak pernah menduga buku warisan Salvador itu ternyata sebuah buku fakta. Dengan segera Lucas kembali ke kediaman Hakim Meadows. Langsung saja dia ambil buku fakta yang letaknya benar-benar terlihat jelas. Dan hal itu tentu saja membuat orang awam yang melihatnya tidak akan sadar bahwa terdapat sesuatu rahasia di dalamnya. Tanpa membuang banyak waktu, Lucas langsung berusaha memecahkan kode Salvador Queen dengan menggunakan bantuan halaman-halaman dari buku fakta tersebut. Dan kali ini, akhirnya Lucas berhasil menemukan huruf demi huruf yang menyusun kata demi kata menjadi kalimat yang bisa ia baca. Kalimat pertama yang Lucas temukan berbunyi, "Jika kau sudah sampai sejauh ini, maka kau sudah tahu bahwa permainannya diakali." Entah apa maksud kalimat itu, guys. Scene beralih pada kelompok mekanik yang memulai aksi mereka untuk menjarah persediaan medis dengan cara naik menggunakan tali. Regu aksi ini dipimpin oleh Teddy.
yang mana mereka di situ dengan mudahnya mencapai tempat persediaan medis. Tetapi saat Teddy dan kawan-kawan membuka pintunya, di dalam sana sudah ada Rick dan antek-anteknya yang langsung menyergap rombongan Teddy. Rupa-rupanya rencana tersebut sudah dibocorkan oleh Bu Martha. Sebagai imbalannya, Bernard mengizinkan Bu Martha untuk melihat keadaan Carla. Tapi ia belum bisa membebaskan Carla sekarang. Bernard ingin Bu Martha untuk terus menjadi mata-matanya di bawah sana sampai konflik di dalam silo selesai. Barulah Bernard akan membebaskan Carla. Karena ingin saudarinya tetap baik-baik saja, maka Bu Martha tidak punya pilihan lain selain menyetujui penawaran Bernard. Di saat yang sama, Lucas nampak buru-buru keluar dari kediaman Hakim Meadows. Ia ingin secepatnya untuk bertemu dengan Bernard, tetapi sayangnya Lucas dicegat oleh Robert. Pria botak itu langsung saja menggeledah isi tas Lucas, tetapi menjadi bingung saat Robert hanya bisa menemukan sebuah buku fakta. "Ada apa, Pak Robert?" "Aku cuma disuruh Pak Bernard buat mencari buku fakta milik Hakim Meadows. That's all. Jadi sampai jumpa lagi ya, aku buru-buru," ucap Lucas sambil pergi. Singkat cerita, Bu Martha sudah kembali ke bengkelnya. Sesuai permintaan dari Bernard, ia pun memasang dan mengaktifkan kembali kamera CCTV yang ada di bengkelnya, sehingga apapun yang terjadi di sana bisa dilihat dan didengar oleh Bernard. Tak lama dari itu, Shirley datang menemui Bu Martha. Wajahnya terlihat murung karena rencana mereka membobol persediaan kesehatan gagal. Ditambah lagi, Teddy dan timnya telah tertangkap oleh pihak yudisial. "Seharusnya kami mendengarkanmu, Nek," keluh Shirley. Ia tidak tahu kalau sebenarnya Bu Martha lah penyebab rencana mereka gagal. Di situ Bu Martha terlihat sedih mendengarnya. Ia tidak berakting, nenek itu sungguh sedih dan menyesal karena dirinya terpaksa harus menjadi impostor. Mari kembali ke Silo 17. Di mana terlihat Juliet dengan nekat kembali menaiki tangga. Tapi kali ini Juliet membawa sebuah tameng agar tidak terkena panah lagi. Wanita itu terus naik hingga ia menemukan tubuh yang tertutupi kain tergeletak di lantai. Apakah itu jasadnya Solo? Tapi saat Juliet membuka topeng orang misterius itu, rupa-rupanya dia hanya seorang anak perempuan. Dan tiba-tiba saja dari atas, dua orang lainnya datang menodong Juliet dengan panah yang siap untuk dilesatkan ke jantungnya Juliet. "Tunggu dulu," ucap Juliet. Episode 18 bersambung. Pembukaan episode 19 ini sedikit berbeda karena menunjukkan sebuah flashback. Setelah menonton episode 18, akhirnya kita tahu bahwa di Silo 17 ternyata masih ada orang-orang yang selamat selain Solo. Tapi mereka hanyalah sekumpulan anak muda yang terdiri dari 2 orang dewasa, 1 gadis remaja, 1 anak laki-laki, dan 1 bayi. Totalnya 5. 2 orang dewasanya yaitu sepasang suami istri bernama Rico dan Audrey. Mereka sudah memiliki 1 anak yang masih bayi. Kemudian ada anak laki-laki bernama Benny. Dan yang terakhir adalah seorang gadis remaja bernama Hope. Mereka tinggal di sebuah tempat yang cukup tersembunyi dan sepertinya untuk makan kelompok ini bercocok tanam kecil-kecilan. Di suatu hari, Rico, Audrey, dan Hope menyaksikan kedatangan Juliet ke bunker Silo 17 dari kejauhan. Ternyata memang benar, ada seseorang yang telah memotong tali Juliet, yaitu Audrey, sehingga Juliet jatuh ke perairan. Dan rupa-rupanya jerigen yang ditemukan oleh Juliet di perairan itu dilemparkan oleh Rico yang tidak tega melihat Juliet akan mati tenggelam. Karena hal itu Audrey pun marah besar kepada Rico. Singkat cerita, waktu berlalu, Rico, Audrey, dan Hope juga menyaksikan di saat Solo untuk pertama kalinya pergi keluar dari ruang server. Di situ Audrey sangat yakin bahwa pria itulah pelaku pembunuhan orang tua mereka. "Kita harus membunuh pria itu," ucap Audrey. Waktu pun melompat lagi ke momen di saat Solo hendak menarik Juliet dari bawah air.
Ternyata alasan talinya putus adalah karena Solo yang menghindar dari serangan kapak Rico, sehingga kapak Rico mengenai tali tersebut sampai putus. Begitu pula selang untuk Juliet bernapas juga terpotong oleh Rico. Namun di sana Rico tidak mampu untuk mengalahkan Solo. Dia hampir saja kalah kalau Audrey tidak membantunya dengan memanah punggungnya Solo. Di situ langsung saja Rico menendang Solo sampai kepalanya terbentur besi dan berdarah. Audrey ingin langsung membunuh Solo, namun Rico tidak setuju dengannya. Dikarenakan mereka harus memanfaatkan Solo terlebih dahulu untuk bisa masuk ke ruang server dan mendapatkan makanan. Ya udah oke, ucap Audrey. Sementara Audrey dan Rico membawa Solo untuk diamankan, Audrey kembali menyuruh Hope untuk berjaga. Audrey ini sepertinya tidak suka dengan anak itu, dan perkataannya seringkali menyakiti Hope. Dan by the way, sebenarnya bisa aja sih Rico menang melawan Solo tadi. Tapi Rico ini seperti tidak tegaan dan ragu-ragu untuk menyakiti orang lain. Meskipun dia adalah laki-lakinya, tapi Audrey lah yang seakan pemimpin dari kelompok kecil itu. Flashback selesai. Melanjutkan episode sebelumnya, Juliet mengancam akan membunuh Hope jikalau Audrey dan Rico tidak mau melepaskan Solo. Tetapi Audrey malah bilang tidak peduli. Ia malah bersyukur kalau Juliet mau membunuh Hope. Jadi beban mereka selama ini akan hilang. Melihat hal itu, Juliet lantas melepaskan Hope lalu mulai membujuk sepasang suami istri itu agar mau bekerja sama. Juliet hanya perlu berbicara dengan Solo karena Solo memiliki sesuatu kepunyaan Juliet. Audrey tetap menolak. Namun Rico angkat bicara. Ia menawarkan Juliet boleh berbicara dengan Solo jikalau Juliet berhasil mengambilkan mereka makanan di ruang server. Dikarenakan Solo sama sekali tidak mau memberikan kode pintu masuknya. Tapi aku juga mana tahu kode masuknya, protes Juliet. Rico tidak mau tahu. Ia ingin Juliet untuk mencari cara sendiri. Lalu di situ karena Audrey tidak percaya pada Juliet, ia memerintahkan Hope untuk ikut dengan Juliet mengawasi wanita itu. Audrey juga tidak memberi waktu banyak untuk Juliet. Jikalau Juliet terlalu lama, maka Audrey mengancam akan langsung membunuh Solo. Beberapa saat kemudian, Hope memberitahu Juliet jika Juliet hanya punya 3 kesempatan saja untuk mencoba kodenya. Jika gagal 3 kali, maka pintunya akan terkunci total selama 1 hari. Oh alah, jadi besoknya tetap bisa dibuka lagi, nggak kekunci selamanya. Berbeda dengan kedua temannya, Hope tampak bersikap baik kepada Juliet. Bahkan ia berkata akan membantu Juliet. Mereka berdua pun mulai mencari sesuatu di kantor IT, berharap menemukan kertas yang berisi sebuah kode, meskipun kemungkinannya sangat kecil sekali. Di momen itu, Hope bercerita kepada Juliet tentang 2 mayat yang berada di dekat pintu masuk. 2 mayat itu dulunya bernama Tessie dan Kesa. Tessie adalah ibunya Rico, sementara Kesa adalah ayahnya Audrey. Tessie dan Kesa akhirnya menikah sehingga mereka memiliki seorang anak lagi bernama Benny. Sedangkan Hope, dia hanyalah anak orang lain yang dititipkan pada Tessie dan Kesa setelah orang tuanya meninggal. Di suatu hari, Tessie dan Kesa berusaha untuk membobol ruang server. Entah apa yang terjadi, yang jelas keduanya mati terbunuh. Satu-satunya tersangka yang tertuduh tentu saja Solo. Makanya Audrey dan Rico dendam kepada Solo dan menyebutnya si pembunuh. Ternyata begitu ceritanya. Tak lama dari itu, Hope dan Juliet menemukan alamat rumahnya Russell Conroy. Mereka berdua pun berniat pergi ke sana. Siapa tahu bisa menemukan petunjuk. Oh ya, kalau kalian lupa, Russell Conroy itu adalah ketua IT Silo 17. Namun setelah cukup lama mencari-cari di rumahnya Russell, Juliet dan Hope tidak menemukan apa-apa selain mengetahui fakta bahwa Russell dulu memiliki seorang anak. Tapi mereka tidak menyerah. Sampai Juliet akhirnya menemukan sesuatu di dalam lemari. Di situ Juliet buru-buru menutup lemarinya dan tidak memberitahu Hope tentang apa yang ditemukannya. Kita juga gak dikasih tahu sama Juliet. Kemudian Hope bercerita lagi tentang Tessie dan Kesa yang dulu bisa memecahkan kode pintu ruang server. Mereka mencoba angka-angka acak setiap hari tanpa pernah menyerah, hingga menemukan kode yang benar. Mendengar cerita itu, Juliet pun menjadi teringat ruangan tempat di mana piano Solo berada. Lebih tepatnya harmonium sih guys, bukan piano. Juliet segera mengajak Hope ke sana karena di ruangan itu terdapat sebuah papan tulis yang berisikan angka-angka. Hope di situ langsung ngeh kalau tulisan di depan papan tulis itu memang tulisan Kesa.
Sepertinya Kesa menuliskan semua kode-kode yang mereka coba di sana. Tapi masalahnya adalah Juliet menghapus bagian tulisan terakhir. Karena saat itu Juliet menuliskan rencana menyelamnya di papan tulis tersebut. Haduh, Juliet tidak tahu kalau angka-angka yang tertera di sana adalah kode. Namun Juliet akan mencoba menghitung sekiranya hasil akhir dari angka-angka tersebut itu berapa. Beberapa saat kemudian, terlihat Juliet dan Hope mencoba memasukkan kode yang Juliet perkirakan. Tapi sudah 2 kali memasukkan kodenya ternyata salah pemirsa. Mereka hanya punya 1 kesempatan lagi. Scene pun sedikit flashback. Sebenarnya mah nggak ada flashback teman-teman. Cuman ada scene di episode 14 yang Bang Sam nggak ceritain. Kirain deh tidak penting, ternyata ada sangkut pautnya dengan episode 19. Yang dimana pada saat itu Solo membawa Juliet ke sebuah ruangan tempat dimana alat musik harmonium berada. Nah, ruangan itu diketahui adalah sebuah kelas sekolah dasar. Solo di situ nampak nostalgia saat melihat sebuah tas. Dan ia mulai menceritakan tentang teman perempuan sebangkunya yang bernama Lapis. Dulu Lapis sering membuat Solo tertawa dan dia adalah anak yang riang. Mendengar itu, Juliet merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa Solo duduk sebangku dengan anak SD pada saat masa pemberontakan? Aku tak bilang tas ini milik Lapis. Tas ini hanya mengingatkanku padanya, jawab Solo. Pada saat itu Juliet tidak curiga apa-apa. Tapi di masa sekarang, Juliet baru kepikiran akan sesuatu. Ia pun bertanya pada Hope. Pada saat pemberontakan, gadis itu berumur berapa? Aku mah belum lahir, Mbak. Bahkan ibuku, Tesi dan Kesa dulu masih bayi pada saat masa pemberontakan, jelas Hope. Yang membuat Juliet langsung sadar bahwa Solo kemungkinan besar pada waktu itu juga masih anak-anak. Dan ruangan kelas tempat alat musik harmonium berada, itu adalah kelas sekolahnya Solo dulu. Juliet lantas bergegas mengajak Hope kembali ke sana untuk mencari siapa sebenarnya identitas asli dari Solo. Lalu, Juliet di sana menemukan fakta yang mengejutkan. Karena ternyata identitas Solo yang sebenarnya adalah Jimmy Conroy. Yang berarti Solo adalah anaknya Russell Conroy, si ketua IT. Setelah mengetahui hal itu, Juliet pun mengajak Hope untuk menemui Rico. Dan di sana Juliet memohon untuk dipertemukan dengan Solo. Jika Rico ingin ruang server bisa dibuka secepat mungkin. Awalnya Rico menolak. Tapi setelah Hope juga ikut membujuk, akhirnya Rico mengizinkan. Masuklah Juliet ke tempat persembunyian kelompok Rico. Pemuda itu mengizinkan Juliet untuk menemui Jimmy alias Solo tanpa sepengetahuan dari Audrey. Setelah menemui Solo, Juliet pun membujuk pria itu untuk memberitahukan kode pintu ruang server. Karena hanya dengan cara itu Juliet bisa menyelamatkan Solo. Awalnya di situ Solo tetap teguh pendirian tidak ingin memberitahukannya. Hingga Audrey pun datang ke sana dan tampak bersiap untuk membunuh Solo ataupun Juliet yang mencoba menghalangi. Namun Rico di situ juga ikut melindungi. Ia meminta Audrey untuk membiarkan Juliet membujuk Solo. Pada momen itu Juliet mengungkapkan kalau dirinya sekarang sudah tahu tentang Solo yang merupakan putra dari Russell Conroy. Jadi secara teknis Solo bukanlah shadow-nya Russell. Tidak apa-apa jika Solo harus membiarkan orang lain memasuki ruang server. Tapi hanya aku yang tersisa, Juliet, ucap Solo. Ia pun teringat saat dulu di masa lalu, Sheriff Silo 17 meminta Solo untuk membuka pintu ruang server. Akan tetapi Russell ayahnya melarang Solo untuk membukanya. Jangan buka pintunya, nak. Jangan biarkan siapapun masuk. Begitulah perintah dari ayahnya. Hingga Solo melihat sendiri bagaimana ayahnya ditembak mati oleh sang sheriff. Dan Solo hanya bisa terdiam sambil menangis. Sampai sekarang pun Solo akan tetap menjalankan perintah dari ayahnya untuk menebus rasa bersalahnya yang tidak bisa melakukan apa-apa saat ayahnya dibunuh. Juliet lalu menatap mata Solo lekat-lekat dan bertanya, apa alasan Russell menyuruh Solo untuk jangan membuka pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk? Untuk menyelamatkan ruang server dan Silo kan? Jawab Solo. Juliet langsung berkata tidak. Alasan Russell menyuruh Solo untuk jangan membuka pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk adalah untuk menyelamatkan Solo itu sendiri. Russell ingin menyelamatkan putranya agar tidak dibunuh sama sepertinya. Jadi
Hal yang harus Solo lakukan sekarang adalah memberitahu kode pintu ruang server agar dirinya tetap hidup. Itulah yang diinginkan oleh Russell, ayahnya Solo. Mendengar perkataan Juliet, akhirnya Solo pun tersadar bahwa ia selama ini ternyata salah mengartikan perkataan ayahnya. Sehingga sekarang Solo bersedia memberitahu kodenya, apalagi jika hal itu bisa menolong banyak orang. Tetapi meski begitu, Audrey tetap ingin membalas dendam atas kematian ayahnya dan juga ibunya Rico. Namun di situ Rico berusaha membujuk sang istri untuk mau memaafkan. Dan ia juga meminta Solo untuk menceritakan bagaimana kejadiannya di saat orang tua mereka terbunuh. Dengan jujur, Solo menceritakannya. Di suatu hari ia mendapati Tessy dan Kesa berhasil masuk ke ruang server dengan menggunakan kode yang mereka temukan sendiri. Meskipun memiliki senjata api, tapi Solo tidak berani melakukan perlawanan terhadap mereka berdua. Solo hanya terdiam ketakutan. Justru saat itu Tessy dan Kesa lah yang duluan menyerang Solo, menembakkan senapan padanya. Tapi pada akhirnya Solo berhasil bertahan. Ia memanfaatkan kesempatan saat Tessy dan Kesa masuk ke ruang makanan. Solo pun mengunci mereka berdua dari luar sampai kedua orang itu meninggal dunia karena kehabisan napas. Begitulah cerita sebenarnya. Bisa dibilang Solo tidak berniat membunuh, ia hanya berusaha bertahan hidup. Bahkan Solo menunjukkan bukti bekas luka tembakan di perutnya yang membuktikan kalau ucapannya benar-benar jujur. Setelah itu akhirnya Audrey pun luluh dan mau mengurungkan niatnya untuk membunuh Solo. Mari kita berpindah ke Silo 18, di mana terlihat Lucas datang menemui Bernard, memberitahukan apa yang ia temukan, yaitu tentang silo yang berjumlah 50. Tidak hanya ada satu saja. Kemudian Bernard menjawab, lebih tepatnya 51 Lucas. Kau harus tahu bahwa setiap ketua IT dan Shadow-nya tahu tentang silo-silo lain di luar sana. Jadi apakah hanya itu sesuatu yang kau temukan? Tanya Bernard. Sebenarnya sih masih ada lagi, tapi Lucas belum sempat memecahkan semuanya karena ia terlalu antusias tadi ingin membicarakan tentang jumlah silo kepada Bernard. Ya sudah, kembali bekerja Lucas, dan beritahu aku jika kau mendapatkan informasi yang penting, perintah Bernard. Di sisi lain, Paul yang awalnya teguh ingin bersikap netral, tidak ingin memihak yudisial ataupun memihak kelompok mekanik. Paul hanya ingin menegakkan keadilan. Tapi kini, Paul berubah pikiran. Mulai sekarang ia akan mengabdikan dirinya untuk membantu kelompok pemberontakan. Karena dirinya juga menginginkan jawaban sama seperti Knox dan kawan-kawan. Tapi sekarang mereka mendapatkan masalah baru. Knox menduga adanya mata-mata baru di antara warga mekanik yang melaporkan tentang rencana mereka sebelumnya. Namun Knox tentu saja tidak tahu siapa impostor baru ini. Meski begitu, saat ini Knox dan Shirley memiliki sebuah harapan. Mereka teringat dengan seorang wanita yang membantu mereka kabur dari amukan massa di lantai atas. Wanita itu tak lain adalah Camille. Bisakah mereka meminta bantuannya lagi? Lucas kembali disorot. Ia telah memecahkan semua pesan rahasia Salvador Queen. Yang di bagian akhir, pesan itu berbunyi, jika yang membaca pesan tidak percaya, maka pergilah ke Under Silo dan temukan sebuah terowongan di sana. Maka kau akan mendapatkan kepastian. Lucas pun segera bergegas mencari Bernard, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Ia mencoba bertanya kepada Rick, si kepala keamanan. Tapi Rick dengan ketus menjawab bahwa Bernard memberikan perintah untuk jangan mengganggunya. Alah, sabodo teuing, ucap Lucas. Dia pun segera menuruni tangga, berencana untuk pergi sendirian ke Under Silo. Tetapi sebelum itu, Lucas memutuskan menemui ibunya terlebih dahulu. Sebut saja namanya Bu Helen. Ibunya Lucas itu bekerja sebagai perawat untuk orang yang meninggal. Dan ternyata Bu Helen masih sehat serta bugar. Dulu kan Lucas tidak mau membantu Juliet dengan alasan harus merawat ibunya yang sakit. Ya, aku berbohong padanya karena aku pengecut, ucap Lucas. Bu Helen tampak sangat khawatir dan juga lega melihat kedatangan Lucas. Karena sebelumnya Bu Helen diberitahu kalau anaknya itu dihukum 5 tahun kerja di tambang. Sehingga di situ Bu Helen mencoba melarang Lucas untuk melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya lagi. Tetapi Lucas tidak bisa.
karena dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Diam dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Juliet karena dulu dirinya pengecut. Kali ini Lucas akan berani. Dan sebelum pergi, pria itu menitipkan buku Fakta Salvador kepada ibunya. Oh iya, jika kalian bertanya-tanya Bernard kemana, ternyata Bernard sedang sibuk di ruang CCTV mengawasi Bu Marta terus-menerus 24 jam. Ia juga melarang Bu Marta pergi dari bengkelnya itu, agar Bu Marta tidak punya kesempatan untuk memberitahu teman-temannya kalau dirinya sedang diawasi. Tak lama kemudian Knox datang untuk sekedar menanyakan kabar nenek itu. Ia memberitahukan kabar baik pada Bu Marta tentang Sheriff Paul yang sekarang berada di pihak mereka. Dan selain itu, kini mereka sedang menyusun rencana untuk membebaskan Carla. Jadi, Knox meminta Bu Marta untuk bersabar. Setelah mengetahui itu, Bernard segera menemui departemen kepolisian dan memberikan pengumuman. Awalnya aku mengira Sheriff Paul kita disandra oleh warga mekanik. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa Paul memang bekerja sama dengan kelompok pemberontakan, jelas Bernard. Para petugas pun bertanya dari mana Bapak tahu hal itu. Sebagian kelompok pemberontak yang ditangkap akibat mencoba membobol persediaan mengakui bahwa Sheriff Paul lah dalang dibalik aksi mereka. Maka dari itu, aku mengumumkan bahwa Sheriff Paul telah dipecat dari jabatannya, ucap Bernard. Setelah mengatakan itu, Bernard memerintahkan para petugas kepolisian bekerja sama untuk membuat sel penahanan sementara di kantin lantai mereka sekarang. Di sisi lain, Lucas nampak dihadang oleh prajurit yudisial yang berjaga di lantai 119. Tetapi saat Lucas menunjukkan KTP-nya yang baru sebagai Shadow Bernard, dengan terpaksa prajurit yudisial itu mengizinkan Lucas melewati barikade. Tetapi pria itu segera ditangkap oleh warga mekanik. Mereka tidak mengizinkan kedatangan seseorang dari atas, apalagi dengan identitas Shadow ketua IT. Mereka pun hendak mengembalikan Lucas ke lantai 119. Tapi di situ Lucas berucap, "Aku kenal Juliet Nichols." Sehingga Shirley pun dipanggil ke sana untuk menemui Lucas. Kepada Shirley, Lucas mengatakan bahwa Juliet masih hidup. Dan jika Shirley bisa mengantarkan Lucas ke tempat yang ingin ia tuju, maka Lucas akan memberitahu lebih lengkap tentang Juliet. Di saat yang sama, di base camp para petinggi mekanik, Paul, Hank, dan Knox membahas tentang upaya mereka menghubungi Camille, yaitu dengan mengirimkan surat pada prajurit yudisial yang berjaga. Paul sudah melakukannya, tapi ia tidak tahu apakah pesannya akan sampai atau tidak. Lalu tak lama dari itu, salah satu teman mereka memberitahu pada Paul ada seseorang yang ingin menemui Paul di barikade. "Wah, sepertinya pesanmu sampai, Sheriff," ucap Knox. Tetapi karena hal itu, Knox pun tiba-tiba kepikiran akan sesuatu. "Sepertinya aku tahu siapa impostor yang telah mengkhianati kita," ujarnya. Singkat cerita, Paul terlihat sudah berada di perbatasan barikade. Seseorang yang ingin menemui Paul adalah Robert. Dikarenakan Paul telah mengirimkan pesan kepada Robert bahwa Paul menemukan peninggalan ilegal. Ya, tentu saja Paul harus menuliskan pesan yang sekiranya tidak membuat Robert dicurigai saat datang ke barikade. Sebenarnya Paul sendiri tidak percaya kepada Robert. Namun Paul percaya kepada Camille, istrinya Robert. Tapi ya tidak mungkin untuk membuat Camille datang ke sini tanpa dicurigai. Sehingga pilihan Paul hanyalah percaya kepada Robert. Paul tahu kalau sekarang Robert juga sedang tidak akur dengan Bernard. Jadi itu terserah Robert. Ingin membantu mereka mengalahkan Bernard atau tetap menjadi budaknya Bernard. "Jadi apa yang kau ingin aku lakukan, Paul?" tanya Robert. Di sisi lain, Knox terlihat mengunjungi bengkelnya Bu Marta untuk memberitahukan tentang dugaannya yang telah menemukan impostor terbaru warga mekanik. Knox menduga itu adalah ibunya Teddy, karena kemarin Knox sempat melihat ibunya Teddy berada di barikade. Mungkin ibunya Teddy melakukannya agar anaknya tidak terbunuh. "Lagi-lagi aku tak bisa menghukumnya, karena dia hanya berusaha melindungi putranya," jelas Knox. Selain itu, sekarang Knox akan menggunakan sisa bubuk mesiu yang mereka punya untuk sebuah rencana baru yang akan dibuat oleh Knox. Bernard yang sedari tadi mendengarkan tampak tersenyum. Di sisi lain, Robert sekarang sudah berada di rumah dengan istrinya. Ia dan Camille memandangi kertas bergambar pemandangan dunia luar pemberian dari Paul. Robert antara percaya dan tidak percaya saat Paul mengatakan bahwa di luar sana indah dan asri seperti yang ada di kertas bergambar.
Meski begitu mereka harus memilih sekarang untuk berada di pihak mana. Karena jika para pemberontak menang, mereka pasti membutuhkan seorang pemimpin. Dan Robertlah yang paling layak untuk itu, ucap istrinya Robert. Kemudian Robert sedikit bercerita tentang Bernard yang memiliki sebuah kunci dengan kode angka 18. Di mana kunci itu Bernard gunakan untuk membuka pintu ruang server. Dulu di saat Bernard mendapatkan kabar kalau wali kota Buruti menjadikan Juliet sebagai sheriff, kunci itu berdengung dan menyala. Robert melihat Bernard buru-buru pergi ke ruang server. Dan saat Bernard kembali, dia mengatakan dirinya harus menjadi wali kota. Robert tidak tahu apa yang ada di dalam ruang server. Tetapi kita mah tahu bahwa Bernard masuk ke sana untuk melihat perintah dari The Orders. The Orders lah yang menyuruh Bernard untuk membunuh wali kota Buruti dan menggantikannya menjadi wali kota yang baru. Sementara itu, di saat yang sama Shirley sudah membawa Lucas ke under silo. Lucas pun menceritakan padanya bahwa saat Juliet keluar dari silo, terdapat kamera pada helmnya. Dan ketika komputer silo kehilangan sinyal dari kamera itu, Juliet masih dalam keadaan hidup. Di situ Lucas tidak menceritakan tentang silo lain karena itu merupakan rahasia yang harus dijaga. Ia tidak tahu apakah Juliet masih hidup sekarang, tapi ia sangat berharap begitu. Setelah itu Lucas memberikan keterangan bahwa di bawah air sana terdapat terowongan. Shirley antara percaya dan tidak percaya. Mungkin seseorang yang mengatakan itu berbohong padamu, Lucas. Kau akan mati jika nekat turun ke air yang dalam, ujar Shirley. Meski begitu, Lucas tetap teguh pada keputusannya dan rela mempertaruhkan nyawa untuk itu. Ketika Lucas sudah sampai di bawah sana, dengan nekat Lucas menjatuhkan dirinya ke dalam air. Dan ternyata perairannya dangkal teman-teman, cuman sebatas paha doang. Di sana Lucas pun mulai mencari terowongan yang disebutkan oleh Salvador. Tanpa butuh waktu lama, pria itu akhirnya menemukan terowongannya. Lalu di ujung terowongan tersebut terdapat sebuah pintu palka. Tiba-tiba saja lampu di terowongan itu hidup dan ada sebuah suara yang menyapa Lucas. Entah itu AI atau orang, yang jelas suara itu memberitahu Lucas bahwa sudah ada 3 orang yang datang ke sini sebelum Lucas. Ialah Salvador Quinn, Mary Meadows, dan George Wilkins. Tetapi suara itu bilang dia tidak bicara sama sekali dengan George karena George bukan siapa-siapa. Sekarang suara itu bilang akan mengatakan sesuatu dan memperlihatkan sesuatu, seperti yang dia lakukan sebelumnya kepada Salvador Quinn dan Mary Meadows. Namun Lucas dilarang untuk menceritakannya kepada siapapun, karena jika sampai Lucas menceritakannya, maka dengan terpaksa mode pengamanan akan diberlangsungkan di silo 18 ini. Apa itu mode pengamanan, guys? Kembali ke silo 17, memperlihatkan momen ketika Solo membukakan pintu ruang server dan mempersilahkan semua orang untuk masuk. Meskipun bentuknya sama, tetapi tampilannya berbeda dengan ruang server silo 18. Dikarenakan Solo menghiasnya sehingga penampilan di dalam ruang server itu seperti rumah yang nyaman. Setelah itu Solo mengembalikan kostum pemadam kebakaran milik Juliet. Tapi di situ Juliet bercerita saat sedang menggeledah rumahnya Russell, Juliet sebenarnya menemukan sebuah kostum luar silo milik Russell. Meski begitu Juliet tidak pergi begitu saja dan lebih memilih untuk tetap menyelamatkan Solo karena Solo adalah temannya. The only suit. Episode 19 bersambung.